falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan lagi kajian kita kitab Al-Khutuwatu atau Khutuwatun ila Sa'adah yang dikarang oleh Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, agak berbeda halamannya dengan yang saya. Hal riya'u yadkhulu ala solihin. Kita masuk ke dalam bab yang baru. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi ikhlas dan cara-cara kita menggapai keikhlasan. Mungkin kita nanti akan singgung lagi bagaimana cara mendapatkan keikhlasan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, madakhilu syaitani 'alal 'abdi 'adidatun. Dikatakan dalam kitab ini, pintu masuk syaitan kepada seorang manusia bermacam-macam. Setiap orang akan dimasuki, akan digoda, akan dijerumuskan sesuai dengan keadaannya. Fayu'azziru at-tujaro ila akli riba. Contohnya para pedagang, cara pendekatan syaitan kepada para pedagang tentunya bagaimana dia agar melakukan riba. Kalau pedagang kalau kurang modal biasanya gimana, Pak? Pinjam. Dan pinjaman yang paling mudah apa? Bukan dari antum. Kadang antum susah juga nih. Masih banyak peluang saat antumnya salah sih nggak dikasih. Pinjaman yang paling mudah adalah riba. Sekali kita minta, kita telepon cair, nggak besok sekarang, bahkan dianterin, karena dia akan mendapatkan keuntungan. Itu targetnya syaitan pada para pedagang. Kemudian katakan oleh Syekh dalam kitab ini, wa yuzayyinu lin-nisa'i umuraz zinatin al-muharramah. Kepada para wanita, syaitan akan menggoda lewat perhiasan atau pakaian-pakaian yang diharamkan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 10 dari berapa yang menggunakan pakaian jilbab kaum muslimah pada hari ini? Dari 10 berapa? Apakah 10? 5 ada 5? Sedikit, Pak. Mungkin 2 atau 3 dari 10. Karena yang menjadi contoh adalah yang ada di televisi. Yang dimana pakaian modern, pakaian adat istiadat itu yang lebih promosikan. Makanya akhwat ketika dia ibu-ibu ketika dia mampu menutup auratnya, dia sudah lepas dari satu dari godaan-godaan syaitan kepada perempuan. Wa yudkhilu ala solihin min babi riya. Lalu bagaimana pintu jalan syaitan kepada orang-orang yang soleh? Kalau antum suruh pinjam riba nggak bakal mungkin mau, karena sudah tahu ilmunya, sudah meyakini, sudah memahami, dan sering diurang-urang masalah riba dalam khutbah Jumat, dalam kajian-kajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Dosa riba yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina, naudzubillah, dengan ibu kandungnya. Ya. Dan orang yang bertransaksi riba, Allah akan hancurkan ya kekayaannya sebelum dia meninggal dunia. Lihat saja, ya, kehancuran ya transaksi riba. Sebanyak apapun hartanya, ujungnya akan hancur. Riba nggak bisa, ya. Disuruh lembur malah ngaji, ya. Ini kan harusnya ada lembur nggak ada, malah menuntut ilmu. Disuruh nggak sholat sudah tidak mungkin, ya. Disuruh nonton bola masih bisa ya, oh ya masih bisa nonton bola. Maka pintu masuk setan kepada orang yang soleh, ya, yang paling jitu dan yang paling bisa menghancurkan orang-orang hamba yang soleh bertekuk lutut adalah dengan riya ini, ya, min babi ar-riya, ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang soleh, ya, bahaya riya sangat tidak terasa dibandingkan dengan fitnah dajjal. Ya. Kalau fitnah dajjal kita tahu, kita sudah belajar, ya. Fitnah-fitnah yang lain kita tahu. Tapi kalau riya, ya, wa huwa min akhfa'al abwab wa adarruha, dan yang paling berbahaya bagi ya hamba-hamba yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun masih butuh hidayah, Pak, untuk menjaga amal ibadah kita, ya, tidak sia-sia, ya, nanti di hari kiamat. Sayang nampak sudah jauh-jauh umroh, sudah ninggalin lembur demi menuntut ilmu, ya, mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan banyak hal demi menuntut ilmu, demi ibadah. Akan tetapi, ya, kata Allah, wa ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan menjadi debu yang, ya, yang lenyap, yang berterbangan. Nabi SAW bersabda dalam firman-Nya, wan nabiyyu SAW kana yakhafuhu ala ashabihi wa yaqulu lahum, Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabatnya sepeninggal beliau nanti, kata beliau SAW, ala ukhbirukum, aku ingin kasih tahu kepada kalian, bima huwa akhwafu alaikum, yang aku lebih khawatirkan indi, olehku kepada kalian, min masihid dajjal, dari fitnah masih ad-dajjal. Ya, kita tahu nanti dajjal, ya, banyak orang yang akan kufur, ya, mengikuti dajjal, dan orang yang tidak punya ilmu terutama, ya, karena dajjal nanti di akhir zaman akan diberikan beberapa sifat ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia. Maka banyak yang mengikuti dajjal, banyak yang kufur. Tapi orang yang menuntut ilmu tahu dan tidak mungkin mengikuti dajjal setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar, ya, bahwasanya tidak mungkin Allah itu matanya picak sebelah. Ya, kita tahu ciri-ciri dajjal tertulis di keningnya kafaro. Maka orang yang menuntut ilmu, orang yang berikan hidayah ilmu, tidak mungkin mengikuti dajjal. Ya. Tapi yang lebih ditakutkan menimpa orang-orang yang berilmu, yang sudah kenal pengajian, ya, kata Nabi sallam, qalu bala, kata para sahabat, ya tentu kami mau ya Rasulullah. Apa itu yang engkau takutkan kepada kami semua? Ini setelah sahabat, ya, kita ini merasa sudah di atas sahabat, ya, keimanannya. Kata Nabi sallam, asyirkul khafi, yang aku takutkan kepada kalian apa? Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Ya,
orang ingin dilihat ibadahnya, orang ingin dipuji ibadahnya, ingin didengar kebaikannya. Yaqumur rajulu, kata Nabi sallam, seorang laki dia salat, fayusalli fayuzayyinu salatahu, kemudian dia membagus-baguskan salatnya, entah ada siapa di situ, entah ada bosnya. Sini ada nggak Pak? Bawahan ini sama bosnya ada? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Di sholatnya aman ya. Takutnya ada manajernya, nanti sholatnya dibagus-bagusin. Iya. Payuzayyinu sholatahu, dia bagus-baguskan sholatnya karena besok mau ada promosi. Iya. Kebetulan bosnya adalah ketua DKM misalnya. Iya. Maka dia bagus-baguskan sholatnya. Ya, ini yang sangat berbahaya. Ya, kita harus membaguskan sholat kita memang, tapi untuk siapa? Ustaz, bukankah kita harus membaguskan sholat kita? Benar, kita harus jaga sholat kita, waktunya, ya, pelaksanaannya sesuai sunnah, keikhlasannya. Tapi bagusnya sholat kita itu untuk siapa? Ya. Fayuzayyinu salatahu lima yaro, karena ya di sana ya man nadhara ar-rajula, ada yang sedang melihat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Maka orang yang saleh idza ra'a bi 'amalihi yu'adzibu bil akhirah qabla ghairihi. Orang yang dia yu'adzabu bil akhirah qabla ghairihi. Orang yang hamba yang saleh, ya, maka PR kita belum selesai, Pak. Setelah kita diberikan hidayah, ya, insyaallah kita masih terus diintai oleh iblis. Maka dia akan, kalau orang yang berilmu dia riya dengan ilmunya, dengan infaknya, dengan kesolehannya, dengan jidat hitamnya, gitu. Insyaallah. Ya, dengan sop di depannya, maka dia akan menjadi manusia yang paling pertama merasakan api neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perhatikan, ada 3 golongan yang akan pertama merasakan api neraka. Ya, halaman berapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Ini akan menjadi tontonan yang pertama nanti di hari kiamat. Ya. Yang paling pertama kali manusia yang dihadiri pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid, bukan yang ngebom di polsek. Ya, bukan yang ngebom di mall. Ya, membunuh orang kafir, bahkan muslim dibunuh. Ini bukan jihad. Jihad adalah berperang melawan kafir harbi. Kafir ada berapa? Ada 4. Ini harus dipelajari. Yang 1 boleh diperangi, yang 4, 3 ya tidak boleh diperangi berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh yang 3 ini, maka lam yarih raihatal jannah, kata Nabi SAW. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya, kafir itu ada 4. Kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi. Harbi adalah kafir yang memerangi kita dan kita berperang dengan dia di medan perang yang terbuka, perang Badar, perang Uhud. Itu yang mati syahid kaum muslim di situ baru disebut dengan mati syahid. Di medan perang terbuka. Saya belum pernah lihat di Indonesia ada seperti itu. Ada nggak? Ya, terbuka antara dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Ya. Nah, itu perang. Ya. Kafir yang memusuhi kita. Ya. Adapun kafir musta'man, ya, kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin karena ada keperluan, ada dokter luar negeri orang kafir diundang oleh orang Indonesia. Gimana keamanan saya di sana? Dijamin. Maka seluruh kaum muslimin yang di negara itu harus ikut menjamin keamanan dia sampai keperluannya selesai. Musta'man.
Ada lagi kafir muahad, kafir dalam perjanjian damai, gencatan senjata antara Rasulullah dengan orang Quraisy, perjanjian Hudaybiyah. Maka kaum muslimin tidak boleh membunuh orang kafir selama ada gencatan senjata. Kemudian kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin dan dia bayar pajak. Dia bayar pajak, dia ikut nurut dengan aturan kaum muslimin di sana. 3 kafir itu tidak boleh dibunuh. Ini agak melipir ke sana nih, soalnya lagi hangat sebenarnya. Maka yang seperti ini bukanlah jihad. Makanya perlu kita seleksi kepada siapa kita menuntut ilmu. Kata Ibnu Sirin, innal ilma dinun. Kalian duru amman ta'khudu dinahu. Kata Ibnu Sirin, bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Nanti yang akan menjadi agama kita adalah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita dengarkan dari ustaz. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Jadi yang paling pertama kali diadili siapa? Orang yang mati syahid menurut manusia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Kata Nabi SAW, kemudian dia didatangkan di hadapan seluruh makhluk. Kemudian dia dikenalkan dengan nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Fulan, kau diberikan kemampuan berkuda, berenang, kemampuan jihad, bermain pedang, pintar menembak, pintar memanah. Itu nikmat dari siapa? Dari Allah. Maka dia pun mengakuinya. Kata Allah, "Fama amil tapi engkau pakai untuk apa? Yang pintar manah, yang pintar berkuda, engkau pakai apa?" Kata dia, qataltu fika hatta ustushhidu. Ya Allah, aku berperang untukmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kata Allah, engkau dusta, akan tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai apa? Pemberani, pahlawan. Dan orang-orang sudah mengatakan itu. Namanya dijadikan jalan, pahlawan kemudian disimpan di gambar uang 10 ribuan, 20 ribuan, Orang-orang sudah mengatakan dia pahlawan, dimakamkan di taman pahlawan. Pokok gila. Orang sudah mengatakan engkau pahlawan. Tetapi dia sebenarnya adalah dusta. Kemudian akhirnya dia diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam api neraka. Ini tontonan pertama nanti di hari kiamat. Yang akan merasakan mencicipi naudzubillah adalah orang yang ngaku mati syahid. Wa rajulun, kemudian yang kedua seorang lelaki ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang dia mempelajari ilmu dan yang mengajarkannya. Belajar tahsin, Pak. Kemudian ngajarin lagi tahsin, belajar tentang langkah-langkah kebahagiaan. Dia mempelajari ilmu dan kemudian dia mengajarkannya kepada istrinya. Wa qara al-Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan, dikenalkan nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Wahai fulan, engkau diberikan lidah yang fasih, bisa mengucapkan huruf ain daripada hamzah a dan a. Fasih. Engkau diberikan kemampuan hafalan yang kuat. 1 bulan hafal 30 juz. Diberikan kemampuan murojaah, Tentunya setelah meninggalkan lembur, maksudnya lembur lagi. Lalu dia mengakuinya, ya Allah, aku diberikan itu ya Allah, olehmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama amil tabiha," engkau gunakan untuk apa?
kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku mengajarkan, aku belajar dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku baca Quran untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Engkau dusta. Ya. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Engkau belajar agama agar disebut sebagai orang yang alim, ustaz, kiai, habib, ya, ketua DKM misalnya, ketua DKM. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai qari, punya sanad, ya, habib Quran, ya. Faqad qila, semua orang sudah mengatakan itu. Oh, telah meninggal dunia qari kita, telah meninggal ustadz kita. Semua orang menyebut dia sebagai qari, semua orang menyebut dia sebagai ustadz. Ya. Summa umira bihi fasubi ala wajhi hadul kabinar, sama ya nasibnya seperti yang pertama tadi. Menas ya Pak. Berarti kita nggak usah nuntut ilmu ya Pak. Lebih parah lagi itu. Ya, yang benar nuntut ilmu, jaga keikhlasannya. Ya, wah Ustaz ngeri juga nih penuntut ilmu. Bubar besoknya. Nggak, jangan, tetap ngaji. Ya, karena penghuni neraka kebanyakan orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu ilmu agama, dan musuh para nabi kebanyakan tidak ngaji. Kalau antum tidak mau menuntut ilmu, khawatir nanti jadi musuh. Musuh dari agama sendiri. Ya. Siapa musuh Nabi kita? Abu Jahal. Ya. Bapaknya kebodohan. Kemudian yang ketiga, ya, mudah-mudahan tidak ada yang pertama ya. Kita ada rencana perang nggak? Belum ya? Belum. Tapi antum menuntut ilmu, udah hati-hati. Ya. Ada tahsin di sini Pak? Belum. Berhenti ya? Ya sayang sekali ya. Dilanjutkan. Nah kalau sudah itu hati-hati. Jaga. Ya. Pahalanya besar, tapi godaannya juga. Ya. Makanya kadang kita nggak usah pamer-pamer ya Pak. Kita punya hafalan, kita pinter ilmu ini, nggak usah. Kalau tidak ada keperluan. Wa rajulun wasa'allahu wa a'tahu min asnafil mali. Kemudian lelaki yang ketiga, seorang muslim, KTP-nya Islam. Ya, dia diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia diberikan berbagai macam harta. Ya, saya punya apa ya di rumah? Handphone ada saya. Ya, dia dikasih mobil, dikasih motor, kasih istri yang cantik, berasnafil mal, bermacam-macam harta. Ya. Pak utiya bihi, dia dipanggil. Bulan sini. Semua yang diberikan nikmat harta, fa'arrafahu ni'matahu, dia diingatkan nikmatnya ini, dia pun mengakuinya. Kemudian dia dikatakan, ya bulan, digunakan untuk apa? Kata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satupun tempat ya Allah. Masya Allah, terlalu semangat ya. Ini hadis yang sangat mengerikan bagi saya. Abu Hurairah saja ya ceritakan sampai pingsan kalau mendengarkan hadis. Ngeri Pak. Kita beribadah sangat capek ya Pak. Taunya kita dapat yang seperti ini, naudzubillah. Karena apa? Ria. Karena kita ini senang kalau dipuji Pak. Senang gak dipuji Pak? Senang. Apalagi sama ustaz. Wah, puji. Antum soleh banget ya Allah. Lezat. Ya. Maka ya kata Allah, kata dia, aku tidak tinggalkan satu tempat pun yang di situ disukai untuk berinfak, ya, kecuali aku infakkan untukmu ya Allah, laka, untukmu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun. Ya, engkau melakukan itu agar disebut sebagai bapak dermawan.
donatur. Ya. Bapak donatur, kita telah meninggal dunia. Semua orang sudah mengatakan dia donatur. Ya. Pokok kila. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasuhiba ala wajhihi atal kiyafin-nar, kemudian dia juga diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Riya adalah syirik yang kecil. Masuknya ke dalam bab dosa-dosa yang besar. Ya. Karena dia mencari ya pujian di dalam ibadahnya, di dalam setiap ya kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 orang ini niatnya rusak. Walaupun 3 amal ini adalah 3 amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjihad, menuntut ilmu, dan dia berinfak. Ini 3 amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena niatnya salah, rusak, maka ya semuanya menjadikan dia masuk ke dalam api neraka. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita agar mendapatkan ya keikhlasan dalam setiap ibadah kita? Ya. Kemarin sudah kita bahas, mungkin kita ulang lagi atau saya tambahkan. Ya. Yang pertama adalah selalu senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ada CCTV, Pak, gimana? CCTV itu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua orang akan menjadi orang yang soleh di sini, Pak. Allah tidak perlu CCTV. Tapi kalau kita di ruang kerja kita ada CCTV, baru kita ya baik, ya, kerja semangat. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah laku kita, ya, yang ini namanya ihsan, ya, derajat yang paling tinggi dalam Islam, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu itu, hadirkan yang kedua, seolah-olah engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua adalah seakan-akan engkau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, koneksikan dengan Allah semua kebaikan kita. Setiap kita berbuat kebaikan, ya, hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala bukan dengan orang lain. Semua ibadah kita, kebaikan kita, apapun itu, tujuannya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan siapapun. Kemarin sudah kita sampaikan, ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah." Apa saja kebaikan yang engkau lakukan Allah tahu. Kemudian yang berikutnya, ya, ingatlah nanti kita di kuburan, ya, yang akan menemani kita adalah amalan kita yang ikhlas. Yang tidak ikhlas, ya, kita nggak tahu. Kemudian berikutnya, ya, yang membantu kita, ya, bisa mendapatkan keikhlasan adalah hindari, ya, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi terkenal. Ya.
Hindari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi terkenal. Kalau bisa orang lain yang maju, orang lain aja lah, gak usah kita. Kecuali kalau terpaksa, ya kita yang jadi ketua nggak ada lagi, atau mungkin orang yang lain bisa lebih parah nanti, bolehlah. Tapi kalau masih banyak calon-calon yang lain, ya biarkan dia aja, kita dukung dari belakang saja. Ya. Gak usah kita. Tapi kalau sudah terkenal, repot Pak. Ya. Biasanya kalau orang sudah terkenal, ya senang pujian dan gak kuat dia kalau dinyinyirin gitu. Coba antum kalau di grup WhatsApp ya, di grup RT lah, antum punya kedudukan misalnya di PT atau di sana, ada yang kritik sedikit aja, udah oleng. Ya, ada yang muji sedikit, wah itu yang diharapkan. Kenapa? Karena sudah terkenal. Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah terkenal, makanya berat orang yang semakin terkenal, semakin tinggi jabatannya, dia dikritik atau dinyinyirin di depan banyak orang. Luar biasa kalau bisa tahan. Ya. Jauhi hal-hal yang bisa membuat kita dikenal. Kalau bisa kita dapat pahala tanpa harus dikenal, kerjakan itu. Kemudian sembunyikan amal. Sebagaimana para salaf, seperti ada yang namanya ulama, ya cucunya Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya setiap malam ya membagikan ya sembako kepada tetangga-tangganya, tapi nunggu malam dulu. Ya, kalau kita nunggu malam mau nonton bola, bola lagi. Dia nunggu malam dulu, istrinya tidur, ya pembantunya tidur, padahal bisa disuruh ke pembantunya, tapi dia ingin menjaga amalan ini, nanti amalan yang spesial yang akan menemani kita di alam kubur. Ya. Dia bagikan sembako itu di depan ya, di depan rumah-rumah tetangganya, ya. Pagi-pagi diambil, di dalam karungnya nggak ada coblos nomor sekian, nggak ada. Kalau kalah diminta lagi ya. Alhamdulillah ya, zaman sahabat belum ada itu ya Pak, Android ya Pak. Kalau ada repot juga nih, ada CCTV, wah ketahuan nih. Ali bin Husain bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin, ya. Bertahun-tahun nggak ada yang tahu. Taunya ketika sudah meninggal dunia, ya. Disinyalir dialah yang telah memberikan sembako kepada orang-orang kampung itu. Tahu dari mana? Setelah dia meninggal dunia, sembakonya hilang. Ternyata di punggungnya ada bekas hitam seperti ya beban berat, ya menanggung gandum atau sebagainya. Ya. Sampai meninggal dunia. Sembunyikanlah amal kita. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang lain. Laisa hadza minar riya. Yang ini termasuk bukan riya. Yang pertama, man 'amila 'amalan sholihan khalisan liwajhillah. Ada orang yang dia sudah beramal soleh, dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah membuat manusia memujinya. Wa huwa lam yataraqqab, tapi dia tidak pernah menanti-nanti mengharapkan pujian tersebut. Pujian itu datang sendiri. Dzalika fa fariha bi fadlillah. Otomatis ya, kadang-kadang kita kalau dapat seperti itu ya karena kebaikan kita gembira ya. Ya. Kita gembira kadang. Ya, kita manusiawi lah Pak. Kalau disebut orang soleh, Bapak soleh banget ya, Bapak baik banget. Tapi kita nggak minta-minta loh, nggak menunggu itu. Ya, kita gembira. Ya,
Maka kata Abu Dzar, ya, apakah ini termasuk riya? Kata Nabi SAW, ya, tilka ajul busyra al mu'min, ya. Ini bukanlah termasuk bab riya, ini adalah kabar gembira Allah kepada orang yang beriman. Ya, bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan di dunia nanti sebelum di akhirat. Ini adalah kabar gembira. Makanya terkadang kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, ya, seorang muslim memberi komentar dengan tulus ikhlas, ini orang yang baik, ya. Maka kata Islam, maka kalau dia mengatakan itu Pak Ajib, maka wajib, maka benar komentarnya. Maka memang di sisi Allah dia adalah orang yang baik. Bukan dipaksa-paksa ditanya, ya, ini orang baik bukan, gitu ya. Kalau pas di kuburan enggak seperti itu, tapi dengan sendirinya berkomentar. Tilka ajil busra al mu'min, ini adalah kabar gembira bagi orang yang beriman bahwasanya dia orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu dia harus tetap menjaga hatinya. Jangan langsung ya keterusan juga. Ya. Ini bukan termasuk riya. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak termasuk riya seseorang menjadi giat beribadah karena melihat ibadah orang lain. Ini juga bukan riya. Kadang kita terpengaruh dengan teman kita, loh. Nah, kalau kita duduk dengan orang yang soleh, orang yang baik, yang tadinya nggak sholat tahiyatul masjid, ikut-ikutan sholat, ini bukan riya, ya. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang memang dicari, ya, yang dianjurkan oleh Islam. Maka jika dia menjadi lebih taat karena dia melihat ibadahnya orang lain, ya, karena dia berteman dengan teman yang soleh, kemudian ibadahnya menjadi, ya, menjadi lebih baik, maka ini yang diharapkan. Karena kalau dia di rumah, dia nggak bakalan beribadah, Pak. Tapi kalau berteman dengan orang yang di masjid, ikut baca Quran minimal, ya, Pak, ikut berzikir, ya. Kalau di rumah enggak, ya. Ini bukan termasuk riya. Yang berikutnya yang bukan termasuk riya adalah di kitab ini enggak ada, ya. Ini ambil dari kitab Ar-Riya kalangan Syekh Salim Al-Hilali, menyembunyikan dosa. Nah, kalau punya dosa di masa lalu, kita nggak usah ngomong-ngomongkan, dan itu bukan riya. Antum mah riya, nggak nyeritain dosa-dosa antum, ceritain dong. Oh iya, ini nyerita dia. Ini tipu daya setan. Ya dulu saya pernah begini. Nah, jangan. Ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Kata Nabi SAW, semua umatku yang berdosa, ya, itu diampuni nanti di akhirat kecuali orang yang menceritakan dosa-dosanya. Ya, bagaimana? Wa inna minal mujaharah termasuk yang menceritakan an ya'mala rajulu bil lail amalan. Seorang mengerjakan dosa di malam hari. Wah, ngapain aja tuh malam hari, Pak? Ya, naudzubillah. Summa yusbihu, kemudian di pagi hari, ya, wa qad satrahullah, orang Allah sudah tutupi dosanya. Enggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah saja dosanya yang tahu. Ya. Nah, yang kalau sampai sini dia tidak ngomong-ngomong ke orang lain, ke istrinya, jadi nggak usah ngomong-ngomong kepada istri kalau tidak ada faedahnya, Pak. Dan memang tidak ada faedahnya, ya. Ya bulan, kemudian setelah pagi harinya dia malah cerita ke temannya di kantor. Wahai bulan, tahu nggak? Tadi malam saya begini. Nah, yang kayak gini yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi menyembunyikan dosa bukan riya. Ya. Karena kalau orang ya menceritakan dosanya akan menjadi
motivasi buat orang ikut-ikut kayak gitu. Wah, ya Ustaz Pepeng juga pernah begini kayaknya. Saya pernah ikut kan gitu kan. Kalau saya ceritain dosa saya, antum kan jadi ikut kan gitu. Ya. Jadi bergairah. Ya. Kemudian yang termasuk bukan ria adalah memakai pakaian yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus. Ini bukan ria. Ya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari kesombongan. Ya. Min kibrin. Kata para sahabat, sombong itu bagaimana sih ya Rasulullah? Inna rajula yuhibbu an yakuna sawbu hasan. Rata-rata dari kami ya senang pakai baju yang bagus, mobil yang terbaru, sepeda yang terbaru, sepeda listrik sekarang ya. Wah, lagi tren. Ya. Senang kita kan yang baru-baru ya. Ini apakah kita pakai sepatu baru? Apakah ini termasuk sombong? Ya, apakah termasuk ria? Kata Nabi SAW, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Justru Allah senang yang bagus-bagus, yang indah-indah. Makanya seorang muslim itu yang rapi, yang cantik penampilannya, pakai peci udah 5 tahun gak diganti-ganti, juhud katanya. Ya, juhud itu gak ada hubungannya sama pakaian. Ya, baju koko sudah robek-robek, ya. Juhud gak ada hubungannya. Juhud itu dengan hati. Hatinya selalu menginginkan akhirat walaupun dia naik Mercedes-Benz. Ini juhud. Ya. Jadi juhud tidak ada hubungannya dengan penampilan. Ya. Boleh kita pakai yang bagus-bagus, yang keren-keren sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Yang dimaksud dan itu bukan ria. Yang namanya sombong itu dua, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ya. Menolak kebenaran yang datangnya dari Al-Quran, ya, dari Nabi, ini sombong. Udah dikasih tahu hadisnya, udah dikasih tahu ayat Al-Qurannya, dia ya tidak mau menerima. Ini yang namanya sombong. Ini yang tidak akan masuk surga. Wa ghamtun nasi, yang sombong yang kedua adalah meremehkan orang lain. Jadi kalau punya mobil bagus, selama tidak meledek temannya itu nggak apa-apa. Antum punya mobil bagus, antum mau, ya ini mobilnya udah jelek banget, nah ini baru sombong. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu seputar ria ini, ya. Kita akan lanjutkan lagi mungkin setelah sholat maghrib ya. Jadi hal-hal yang tadi disebutkan bukanlah termasuk apa? Ria, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah memuji Ustaz ya. Iya. Dulu kan pernah suatu saat teman anak itu ajannya bagus sekali gitu Ustaz. Hah? Ajan. Ajannya bagus. Nah, anak pernah bilang, antum ajannya bagus sekali ya gitu. Besoknya beliau nggak mau ajan lagi Ustaz, gimana Ustaz ya itu. Jadi dia waktu itu masih ngontrak waktu itu nggak lama pindah gitu juga. Setelah saya bilang itu udah hampir nggak mau adzan lagi ya. Harusnya dia nggak mau adzan lagi di situ, pindah ke masjid yang lain, itu bagus. Tapi karena dipuji dia nggak adzan lagi, nah ini juga nggak salah ya. Ini juga tablis iblis ya. Ya. Beramal untuk manusia adalah kesyirikan, ya. Meninggalkan amal gara-gara manusia maka itu adalah ria. Ya, atau sebaliknya, jangan lupa ya. Jadi kita disebut adzan kita bagus ya, kita kan niatnya memang spontan saja ya. Tapi untuk ke depan mungkin kalau sama orang seperti itu
ya mungkin kita tahan saja pujiannya ya Pak. Kasihan kan dia jadi berhenti adzannya. Ya mungkin karena memang hati dia sedang lunak gitu. Ya. Bisa jadi kita husnudzon aja, memang hati dia sedang lunak, dia tidak mampu menerima pujian dari orang lain. Ya. Kita husnudzon mungkin dia adzan di tempat lain, ya nggak mau adzan lagi di situ. Tapi harusnya dia tetap tidak menghentikan ibadah gara-gara pujian manusia. Ya. Kita dipuji oleh manusia, ya kita puji aja Allah, kita kembalikan Allah yang memberikan saya ya suara yang bagus, bukan saya yang bagus tapi Allah yang memberi. Itu harusnya seperti itu ya. Maka dia lawan itu ya, antum pintar sekali, enggak, kepintaran itu dari Allah. Allah yang ngasih kepintaran kepada saya gitu ya. Tapi untuk lain kali memang ya tahanlah pujian ya. Kalau tidak ada manfaatnya maka jangan memuji. Kalau ada manfaatnya puji dia. Seperti orang lagi terpuruk, putus asa, nggak ada gairah hidup, itu harus dipuji cepet biar dia naik lagi. Nggak, antum bagus, ini bagus, bermanfaat. Tapi ketika sedang sehat, sedang semangat, jangan ya, itu akan menghancurkan dia. Ya contohnya mungkin seperti ini ya. Mudah-mudahan ya ini antum juga niatnya bukan memperhatikan dia adzan ya Pak. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Spontan ya. Emang kadang-kadang gitu begitu, tapi saya juga harus nahan, khawatir dia nanti ujub. Ya, makanya kalau sudah ujub itu berat. Ya. Berat. Makanya kita jangan membuat saudara kita menjadi terfitnah dengan pujian kita. Ya. Gitu. Ada lagi Pak? Cukup? Ya. Al-Mujahirun. Nah. Bagaimana mengkompromikan hadis yang tadi Al-Mujahirun yang menampakkan kemaksiatan sementara Allah sudah menutupinya dengan hadis yang orang yang bermaksiat tatkala sendiri, nah itu amal-amalnya seperti yang berterbangan gitu ya. Itu mengkompromikan dua hadis itu seperti apa sih? Hadis yang mana nih, yang beramal berdosa apa beramal sendiri? Ya, beramal keburukan tatkala bersendiri. Sendirian ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala ya. Maksiat ya, baik dilakukan sendirian ataupun di depan khalayak ya, ramai ya, memang sama-sama berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dibandingkan dengan dampaknya ya, maka lebih berat maksiat yang dilihat oleh banyak orang ya, seperti kita menceritakan ya. Kenapa? Karena ini akan membuat motivasi orang yang melihatnya untuk melakukan seperti itu juga. Dia merusak dirinya sendiri dan juga dia ya merusak orang lain dengan memberikan contoh yang jelek. Kata Nabi SAW, man sanna sunatan sayyatan falahu mislu ajri falahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengamalkan dosa tersebut. Adapun orang yang mengerjakan dosa secara sendirian ya, dari sisi dampak untuk orang lainnya ini lebih ringan daripada dosa yang dilihat oleh orang banyak. Adapun yang kenapa bermaksiat yang sendirian lebih parah ya di satu sisi dibandingkan bermaksiat dari banyak orang, karena ini menunjukkan bahwasannya ya
pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat rendah sekali. Ya, dari sisi itunya. Ya. Kenapa dia di depan manusia dia tidak mau bermaksiat? Karena dia lebih malu kepada apa? Kepada orang lain. Sedangkan ketika tidak ada manusia, dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi menempatkan Allah dan manusia, nah ini yang lebih parahnya di situ. Ya. Maka bagaimana yang seperti ini ya? Ya. Jadi rasa malunya kepada manusia tidak sebesar dengan rasa malunya ketika ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat secara sendiri dari sisi seperti ini ya beratnya di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan dengan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, maka ya ini lebih berat karena bisa memberikan contoh ya bagi orang lain. Nah, cukup ya Pak. Ya, kita lanjutkan lagi nanti kalau misalnya perlu didiskusikan lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sebutkan ya, bukan termasuk riya. Yang pertama adalah pujian manusia kepada orang yang soleh tanpa dia mengharapkan pujian tersebut. Kemudian yang kedua, semangatnya seseorang beribadah karena melihat orang lain. Ini juga bukan riya. Justru bagus yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, dalam kitab yang lain, bukan yang termasuk riya juga adalah menawarkan untuk mendapatkan jabatan tertentu kalau memang dia benar-benar ahli dalam masalah tersebut. Ya. Seperti Nabi Yusuf, dia mengatakan qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun amin. Nabi Yusuf pernah menawarkan kepada raja, jadikanlah aku bendahara negara karena aku pandai menjaga dan aku diberikan ilmu. Ya, pada asalnya meminta jabatan itu tidak boleh, tapi pada kasus-kasus tertentu boleh. Ya, kalau memang dia yakin bahwasanya dia mampu, dia memiliki kemampuan dan tidak ada orang lain mungkin yang lebih layak, maka boleh dia mengajukan diri untuk mengambil jabatan tersebut ya, dengan sambil menjaga niatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang bukan termasuk riya juga adalah tadi sudah disebutkan ya, punya barang-barang yang bagus, rumah bagus, pakaian bagus, mobil bagus, sendal bagus, itu bukan riya. Ya. Itu tabiat manusia, suka yang bagus-bagus. Kemudian yang berikutnya nomor 5, tidak menceritakan dosa masa lalu, itu bukan riya. Yang berikutnya yang nomor 6, seseorang populer tanpa dia meminta, ini juga bukan riya. Sebenarnya salah satu cara untuk kita tidak riya adalah jangan cari popularitas. Tapi kalau tiba-tiba dia populer, ya dipiralkan oleh orang lain ya. Kadang kan sekarang begitu ya Pak. Tahu-tahu video kita udah viral aja. Ada orang kampung ya lagi baca Quran mungkin ya di trotoar, dia nggak tahu dia disyuting gitu. Ya, lalu dia menjadi terkenal. Ya ini bukan riya. Ya. Jadi yang dicela itu yang memang dia mencari popularitas.
Sampai awalnya dia memang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba menjadi terkenal, maka ya dia bukan termasuk riya. Kalau kita bisa menjaga keikhlasan kita, ya, apa yang didapatkan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang didapatkan orang-orang yang menjaga, yang berjuang, ya, karena ikhlas ini berat. Yang pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallam, hal tunsuruna illa bidu'afaikum bidakwatikum wa ikhlasihim. Bukankah kita ditolong? Kata Nabi sallam, kita ini ditolong dan diberikan dalam riwayat yang lain diberikan rizki illa bidu'afatikum, kecuali gara-gara ada orang lemah di antara kita. Bidakwatikum bidakwatihim, karena doa-doa mereka orang lemah tersebut, wa ikhlasihim, dan keikhlasan ya mereka. Katakan oleh Imam Al-Munawi, li'annahum asyaddu ikhlasan fi ad-du'ai wa aksaruhu du'an bil ibadah. Karena mereka lebih ikhlas di dalam berdoa dan lebih banyak ya merendah khusyuk di dalam beribadah. Karena orang-orang yang lemah biasanya nggak punya hal-hal yang menyibukkan dia dari ibadah biasanya. Ya. Dia nggak punya kendaraan, bisa jalan-jalan, dia nggak punya handphone. Ya. Pernah lihat Pak, ada orang yang handphonenya masih yang zaman dulu nggak Pak? Saya pernah lihat itu. Masih ada ya handphone kayak gitu ya. Bukan handphone yang baru, emang diproduksi lagi sih yang handphone zaman dulu itu ya. Tapi ini emang tipe lama. Insya Allah ya. Rindu kita zaman-zaman ya seperti itu ya Pak. Kita nggak sibuk dengan apa namanya. Jadi orang yang ikhlas senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ikhlas selalu diberikan jalan keluar dari musibah-musibah dunia. Orang yang ikhlas senantiasa, nah ini bocoran buat kuis nih kayaknya. Ya, ada berapa nih? Banyak ya? Ada 4 Pak. Cukup kayaknya nih. Orang yang ikhlas senantiasa ya diberikan solusi bagi musibah-musibah dunia. Ya, apa saja, musibah di keluarga beres. Musibah di kantor selesai. Ya, musibah di perdagangan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dicintai oleh penghuni langit dan diterima oleh penghuni bumi. Masya Allah. Orang yang ikhlas ya dirindukan, dicintai oleh penghuni langit, para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh manusia. Kata Nabi SAW, idza ahabballahu ta'ala 'abda nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa uhibbahu fa yuhibbuhu Jibril fa yunadi fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'uhibbuhu fa'uhibbu ahlus sama summa yudau lahu al-qabula bil ard. Ya. Kata Nabi SAW, jika Allah sudah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Kemudian Allah mengatakan, aku mencintai si fulan, cintailah dia olehmu. Kemudian ya Jibril pun ikut mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil malaikat-malaikat yang lain yang mengatakan, Allah mencintai si fulan, kalian cintailah dia.
maka seluruh penghuni langit mencintai dia. Ini kalau kita bisa ikhlas, nggak bikin status. Kalau lagi berbuat baik, kalau lagi makan nggak apa-apa lah Pak, bikin status ya Pak. Makan ya. Bekerja bakti jangan. Ya. Hati kita itu lemah Pak. Kalau sudah ada yang komen Masya Allah Pak Haji, kita baru kasih yang suka parkirin di jalan aja sudah disebut Pak Haji Pak. Udah berbunga-bunga Pak. Gimana ditambah lagi Pak Haji, mudah-mudahan ya luar biasa. Baru kali ini kita punya Pak RT yang ditambahin lagi. Jangankan antum, saya juga suka kalau seperti itu kan Pak. Hah? Lalu semua penduduk langit mencintai dia, kemudian ya penduduk bumi juga menerima dia. Ya manusia suka pada dia. Ini kalau sudah ikhlas. Ya. Kemudian apalagi yang didapatkan oleh orang yang ikhlas? Ya, di antaranya akan diberikan ketenangan dalam hatinya, tentram ya. Kalau istri kita pengen tenang, nyaman ya, pengen apa dalam tanda kutip jinak gitu ya. Milikilah keikhlasan ya keluarga kita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinah 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Dalam surat Al-Fath ayat 18, sungguh Allah telah ridho kepada orang yang beriman ketika mereka siapa para sahabat membaiatmu di bawah pohon ya. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Fa'anzala sakinah, maka Allah turunkan ya ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Akan diberikan apa? Ketenangan hati bagi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas yang kelima akan diberikan kekuatan jiwa, kokoh, teguh hatinya, tidak lemah ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kokoh, yang mau diberikan masalah apa saja dia sekokoh gunung. Dalam sebuah hadis ya, ketika Allah menciptakan gunung ya, para malaikat takjub dengan kekuatan gunung. Ya Rabbuna, hal khalaqta khalqan ashaddu minal jibal? Ya Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada gunung? Kata Allah Subhanahu wa taala, na'am, al-hadid. Ada yang lebih hebat dari gunung, yaitu besi. Ya Rabb, hal khalaqta khalqan ashaddu minal hadid? Adakah yang lebih kuat dari besi? Qala na'am, an-nar. Ada api. Qala ya Rabb, hal khalaqta khalqan ashaddu minan nar? Asyadda minan nar. Apakah ada yang lebih hebat dari apa tadi? Dari api. Ya. Na'am, al-ma, ada air. Gunung, besi, api, air. Nah, ini bocoran buat ini hadisnya. Hadiah. Ya. Qalu ya Rabb, hal khalaqta khalqan ashadda minal ma? Adakah makhluk yang engkau ciptakan lebih hebat daripada air? Na'am, ar-rih, angin. Ya, apa nih? Ya, masih ingat nih hadiah sama. Ya, gunung lebih hebat lagi apa? Besi. Besi kalah oleh api. Api kalah oleh apa? Oleh air. Air kalah oleh angin. Mati ya Pak, angin. Api kena air ya, karena angin. Qalu ya Rabb, hal khalaqta khalqan ashadda minar rih? Ya.
Ya Allah, ya, hadis ini riwayatnya Hasan dengan Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, adakah makhluk yang lebih hebat daripada angin? Qala na'am ibnu Adam, seorang manusia. Tapi yang mana dulu manusianya? Tasaddaqo bisodaqotin, dia sedekah dengan satu sedekah 1 miliar. Teman-teman makomnya udah bisa ya, insya Allah 1 miliar ya, tabungannya udah ada. Itu buat antum Pak, bukan buat saya. Lebih besar ya lebih besar dapatnya di akhirat. Ya kalau 1000 ya 1000 lah dapatnya. Tapi insya Allah dilipat gandakan itu kan. Jadi kecil terus sedekahnya. Allah adil ya. Orang yang sedekah banyak ikhlas, Allah akan berikan lebih banyak. Ya, 1 miliar itu tabungan kita, itu harta kita yang sungguhnya. Ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah ketika apa yang tersisa, ma baqiya ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing kita yang sudah disembelih? Kata Aisyah, ma baqiya illa katibuha, tidak ada yang tersisa kecuali bagian punggungnya, ya bagian dadanya hanya sedikit. Justru kata Nabi, baqiya kulluhu illa katibuhu, justru semuanya tersisa kecuali yang bagian itu. Justru yang sudah disodakohkan semuanya ada tersisa di akhirat, kecuali yang nggak ada nanti di akhirat ini bagian punggungnya yang kita makan. Ya. Ada yang lebih hebat dari angin, kata Allah, ibnu Adam, seorang manusia, tasaddaqo bersodakotin biyaminihi, dia berinfak dengan tangan kanannya, fa'akhfaha an shimalihi, maka dia sembunyikan dari tangan kirinya, kiasan bagi orang yang dekat. Orang dekatnya nggak tahu, istrinya nggak tahu, ya, anaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu, CS-nya nggak tahu, ya, apalagi Pak RT nggak tahu. Yang dekatnya aja nggak dikasih tahu. Ada seorang ulama yang dia puasa selama 40 tahun, istri dan keluarganya nggak tahu Pak, bisa ya kayak gitu. Ya, puasa sunnah selama 40 tahun. Ya. Dia berangkat dari rumahnya, ya, bawa sarapan. Istrinya nyangka sarapannya bakal dimakan di mana? Di tempat kerjanya, dibawa. Ya. Mana sarapannya, Mi? Ya, diambil. Nggak dimakan sini, nanti aja, ya. Kemudian di jalan, ya, sarapannya ya disedekahkan kepada orang lain. Ya, anak lupa apakah kemudian dia kembali ya pas maghrib makan atau dimakan lagi gitu sarapan yang ini, atau dia beli ya. Orang istrinya nyangka dia nggak puasa ya. Kalau antum kayak kenapa lemes, wah puasa ya, iya. Itu taunya gimana Ustaz? Ya, ah? Ketahuan puasanya gimana? Bawa alam ya. Ketahuan puasanya bagaimana ya. Yang pasti setelah meninggal dunia ya. Makanya indah sekali ya hidup tanpa Android itu ya. Kemudian diantara yang bisa faedah orang yang ikhlas adalah selalu diberikan ya kelanggengan di dalam beribadah. Selalu diberikan apa? Kelanggengan dalam beribadah. Karena orang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan abadi amalnya, ya. Dan setiap amal akan memanggil amal yang lain yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang nomor 7, diberikan taufik untuk berteman dengan orang yang ikhlas juga. Nah, ini yang ikhlas pasti berteman sama orang yang ikhlas. Nggak mau yang sama yang suka pamer-pamer ya, status-status ya. Nggak mau dia berteman seperti itu ya.
Karena itu adalah balasan dari jujur dan keikhlasannya. Pasti diberikan teman yang ikhlas juga. Yang nomor 8, orang yang ikhlas doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kisah penghuni gua yang terjebak itu ya, Pak. Ingat enggak? Ya. Penghuni gua yang terjebak itu apa aja? 3 orang itu amalannya Pak. Itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aku punya orang tua ya. Yang sudah tua, aku selalu memberikan susu ya sebelum anak dan istriku. Suatu saat aku terlalu jauh lama ya cari bekerjanya, kemudian pulang aku memberikan susu dulu kepada ibuku. Ibuku sudah tidur. Aku tunggu sampai pagi dan aku tidak mau berikan kepada anakku sampai dia nangis-nangis ya, kecuali ibuku nanti bangun baru akan ngasih susu. Ya Allah, kalau aku ikhlas untukmu, bukakan ya batu ini. Akhirnya bergeser sedikit. Kemudian yang kedua apa? Hah? Berzina. Yang berzina. Ya, naudzubillah. Ini yang di apa? Aku punya sesepupu yang aku sangat cinta kepada dia. Aku mengajak dia berzina, naudzubillah, dia nggak mau. Suatu saat dia punya utang. Ya, akhirnya aku kasih pinjam, tapi yang bilang syaratnya itu. Ketika mau dilakukan ya hal tersebut ya, kata si sepupuku ya, bertakutlah kepada Allah. Tiba-tiba diberikan hidayah, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan uangnya, nggak ditagih, dan akhwatnya juga sepupunya ditinggalkan, tidak diapa-apain. Kalau aku itu takut karenamu ya Allah, ya bukakan gua tersebut. Ini kita bisa bertawasul pada amal kita yang ikhlas. Tapi kalau tawasul pakai amal yang sudah jadian status, bisa nggak? Allahu a'lam bishawab. Buka nggak nanti batunya? Coba sama antum. Ya, harus amal yang ikhlas. Ya, akan diijabah doanya. Ya Allah, aku pernah melakukan ini ya Allah. Tidak ada yang tahu ya Allah kecuali saya dan Engkau ya Allah. Kalau waktu itu aku ikhlas ya Allah, tolong selesaikan masalah ini ya Allah. Aku sudah tidak mampu ya Allah, selesaikan ya Allah. Tawasul dengan amal yang ikhlas. Kemudian yang ketiga apa? Ternak. Hah? Apa? Hewan ternak. Ya, aku punya seorang karyawan. Dia lupa ngambil gajinya. Ya, langsung pulang saja. Kemudian uangnya dia dibisniskan sampai berkembang menjadi banyak, menjadi kambing ya, kambing-kambing yang banyak. Setelah berapa tahun dia pulang lagi, lupa mana gajiku dulu 2 juta. Cuman 2 juta. Tuh, kambing yang sudah nilai 1 M misalnya, ya, itu gajimu. Jangan bercanda, enggak. Dulu saya kembangkan hartamu, silakan ambil. Itu karyawan yang enggak tahu terima kasih. Diambil semua. Enggak dikasih itu bosnya. Ya. Kalau antum marah ya, nah ini enggak ikhlas kalau marah. Enggak tahu terima kasih. Sisain ke 2 mah gitu. Ya Allah, dia ambil semuanya ya Allah kambing tersebut. Kalau memangnya itu ikhlas untukmu ya Allah, bukakan airnya terbuka. Ya. Nah, alhamdulillah uang karyawan sedang saya bisniskan ya. Gak bisa yang jadi status. Yang ke-9, orang yang ikhlas akan diberikan husnul khotimah. Allah Nabi SAW bersabda, hadis dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Ya. Kata Nabi SAW, jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, ista'malahu, Allah akan menggunakannya. Kaifa yasta'miluhu, apa yang maksud dengan Allah menggunakannya? Ya, dijawab, yuwaffiquhu li'amali salih qabla maut summa yaqbidhu alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan sahih. Ya, apa yang maksud dengan Allah akan menggunakannya?
Allah berikan taufik dia beramal soleh sebelum kematiannya. Kemudian Allah baru wafatkan dia setelah beramal soleh. Jangan sampai kita meninggal dunia setelah nonton bola, ya. bola lagi. Ya. Kita inginnya meninggal dunia setelah ngaji, setelah sholat subuh, ya Pak, setelah taubat, setelah infak, meninggal dunia. Ya. Jangan sampai orang-orang yang meninggal ketika sujud di masjid, sebelumnya dia tidak menjaga amalannya, tidak ujuk-ujuk dikasih seperti itu. Kalau sebelumnya memang dia hidup di atas seperti itu, karena seorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Ya, pemain bola biasanya meninggalnya di lapangan, karena nggak jauh-jauh dari lapangan. Pedagang meninggalnya biasanya di mana? Di pasar, atau mau berangkat ke pasar, atau pulang dari pasar. Orang yang sering sholat berjamaah meninggalnya pasti setelah sholat berjamaah atau mau sholat berjamaah. Seorang kan dia wafatkan berdasarkan kebiasaannya sehari-hari. Ya, maka orang yang ikhlas, ya, pasti Allah akan berikan dia amal soleh, baru Allah wafatkan. Ya. Tanya jawab dulu. Ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan secara urut hadis tentang 3 orang. Siapa aja itu? Ngurut ya. 3 orang yang akan mencicipi naudzubillah api neraka. Pertama kali, 3 orang muslim, 3 orang yang berKTP Islam, yang dia riya dengan 3 amalannya. Siapa aja? Silakan Pak. 3 ya. Oh silakan. Ini agak berat soalnya. Ya silakan. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Ya. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kedua, berilmu. Bukan hanya menuntut ilmu aja. Oh gagal nih, berlempar. Nuntut ilmu dan sedekah nanti yang ketiga. Siapa yang bisa? Silakan, Pak Arifin. Lanjutin aja. Dapat bocoran, tapi jangan dibagi 2. Ini nggak bisa dibagi 2. Orang yang menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya, sampai dia disebut qori. Lalu yang selain menuntut ilmu apa? mengajarkan. Selain mengajarkan ada lagi. Ada yang lain? Hah? Tadi udah kecentuh sedikit, cuman nggak disebutkan itu. Mau diralat silakan. Sampai disebut qori. Iya betul. Terus ada lagi selain menuntut ilmu mengajarkannya? Sampai dia disebut alim. Tahu? Iya udah tahu juga. Pak. Hah? Bukan. Siapa yang bisa? Sebutkan 3 cara untuk mendapatkan keikhlasan. Ya, siapa yang bisa? Yang saya sebutkan tadi. Ya, Pak Doni. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Kedua, iya, mengkoneksikan semua kebaikan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iya, sama aja itu dengan yang kedua. Coba cari satu lagi. Amalan yang soleh ya. Yang akan menemani adalah amalan yang soleh. Siapa? Ini Pak Doni silakan. Pertanyaan kedua yang tadi ada yang ingat belum? Hah? Bukan. Ya, itu udah disebutin Pak Arifin tadi, cuman dikit lagi. Hah? Malu-malu, takut teriak ya? Kalau bisa. Iya, tawadu.
Apa kemuliaan yang bisa didapatkan oleh orang yang ikhlas? Yang terakhir saya sebutkan tadi. Husnul Khatimah. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan urutan makhluk terhebat? Ya, dari awal ke akhir, silakan. Pertama adalah gunung, besi, besi, api, air, angin. Ada yang ketinggalan nggak sih? Hah? Coba ulangi. Gunung, besi, api, oh air ya, air udah, air, angin. Orang yang bikin status, apa? Orang yang ikhlas, ya, orang yang bersedekah, ya, dia tidak tahu orang yang ikhlas. Ini Pak, silakan. Pak siapa nama Pak? Hah? Sabar. Ya, Masya Allah, antum sering hadir ya, kelihatannya. Sabar ya. Isbir. Antum harus semoga diberikan kesabaran ya. Jadi apa? Wah, tinggal satu. Saya ingin pertanyaan yang pertama ini. Ya. Yang nomor 2-nya Ustaz. Iya, yang duanya. Warujulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu dan mengamalkan. Ada lanjutan kan? Kita enggak? Lagi di tas. Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati rajulun ya ustusyhida, itu mati syahid. Yang kedua, ta'allamal ilma wa 'allamahu. Itu apa? Yang kedua. Ya. Wah, ini harusnya dipending berarti. Pertanyaan yang ketiga apa ya? Sebelum husnul khatimah apa? Keutamaan orang yang ikhlas? Hah? Diberikan hidayah sebelum kematiannya untuk beramal soleh. Silakan. Habis. Yang penting dagangannya udah habis ya Pak. Habis. Alhamdulillah. Ya. Jam berapa Pak adanya Pak? Masih 10 menit lagi ya. Ada yang bertanya? Silakan. Wah, saya yang bertanya. Saya minta hadiah. Pak. Jadi nanya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait riya, Pak Ustaz, kalau kita ketika sholat kita itu khusyuk dalam sholat misalnya seperti itu, dan kita ingin khusyuk, dan khusyuk ini sangat nikmat luar biasa Pak Ustaz. Maksudnya tuh ketika seseorang itu khusyuk dalam sholat, dia akan terlarut di situ, ya, dia akan mungkin sampai meneteskan air mata gitu. Iya. Karena di sholat itu banyak rasa di situ seperti itu. Nah, itu apakah ketika kita ingin berlejat-lejat dengan khusyuk sholat dan sampai meneteskan air mata, itu apakah menjadi riya buat kita ya? Karena kita juga ingin ketika sholat itu ingin terasa nikmat gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz menyikapinya? Kalau sedang merasakan seperti itu, ya, kalau mampu lebih baik tahan, jangan sampai keluar air mata. Insya Allah itu keadaannya sama dengan antum benar mengeluarkan air mata, ya, dengan antum tahan, karena kekhusyuannya sudah dapat. Ya. Dan itu dengan menahan, ya, menahannya maksudnya jangan sampai ketahuan orang lain gitu. Ya. Itu bukan maksudnya Pak. Antum pengen nangis kan ketika sedang mendapatkan kekhusyuan kan, sedang berlezat-lezat dengan sholat diberikan hidayah. Ini adalah ya kondisi yang paling indah di dunia ini.
ketika kita bisa mendapatkan hal tersebut. Ya, karena ya kata Ibnu Abbas, ya pahalamu di dalam sholat adalah kadar engkau paham atau memaknai bacaan-bacaan sholat yang ada di dalam sholat tersebut. Jadi kekhusyuan itu adalah yang membedakan seorang pahalanya dengan yang lain. Sebagian ulama, ya kalau sendirian nggak masalah Pak, nangis aja, keluarkan saja air matanya, ya tangisannya keluarkan. Kalau lagi apa? Sendirian. Tapi CCTV-nya matiin dulu ya. Ini kan suka ada CCTV itu. Imam tuh kasihan Pak kalau udah dipiralkan, ya dia sudah dapat keikhlasan, kebetulan ada CCTV terus ditayangkan, ya Allah. Harusnya itu amalan yang akan spesial nanti di alam barzakh dan di hari kiamat. Ya Allah, ini amalanku yang paling utama. Kita harus punya satu amalan yang memang spesial yang akan menyelamatkan kita nanti. Jadi kalau sendirian nggak apa-apa. Ya. Kita keluarkan ya, dan itu bukan riya, justru itu yang dituntut di dalam agama, ya. Warajulun ya dzakarallahu khalian fatadat ainah, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seorang lelaki atau perempuan juga yang dia mengingat Allah, apa dalam sholat, apa baca Quran, apa ketika ingat dosa, ya. Sendirian, CCTV-nya matiin dulu, ya. Handphonenya matiin dulu. Kemudian tiba-tiba dengan sendirinya, ya, dia keluar air mata. Ini yang 7 hamba yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang dapat hidayah pada waktu itu. Nikmatilah oleh antum. Kapan ya terakhir kali kita seperti itu ya? Bulan Ramadan, Pak. Ya. Ketika hati sedang lembut, itikaflah antum. Ya. Cari tempat yang banyak orang nggak kenal sama antum. Cari masjid yang banyak teman-temannya, Toyota semua, gimana? Peruri, wah, Aliyah, wah. Ya, gimana kita mau menyembunyikan kekhusyuan kita? Kalau dilihat orang yang nggak kenal kita sih nggak masalah gitu kan. Ya, ya mungkin kalau di tempatnya nggak ada lagi ya kita tunggu mereka tidur dulu baru kita ya dapatkan itu ya. Kita menangis ya, gitu. Sebagian ulama seperti itu. Ketika dia dikalahkan oleh rasa takutnya kemudian ingin menangis, dia keluar lalu dia pura-pura ya bahwa dia bukan sedang menangis ya. Wah kayaknya ini berat nih ini ya, hidung gitu misalnya kan, nggak ngebohong juga gitu kan, hidung agak ini ya. Atau pilek nih bukan saya pilek ya, itu bohong berarti ya. Pilek itu berat ya, nah, emang pilek itu berat, itu bukan dia lagi pilek. Untuk menyembunyikan apa? Kekhusyuannya. Gitu ya Pak. Ada lagi? Cukup? Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi salah satu yang didapatkan oleh orang-orang yang menjaga keikhlasan itu yang nomor 2 kan selalu diberikan jalan keluar dari musibah-musibah dunia atau kesulitan-kesulitan. Nah ini bagaimana kalau seseorang yang dia rasakan seolah-olah dia sering kali misalnya selamat dari musibah atau seringkali kesulitan dalam pekerjaannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara dia mendeteksi ini tuh sebagai benar-benar bagian dari dia menjaga ikhlasan atau ini istidrot cuma dia nggak sadar kalau itu istidrot. Nah ini Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Kalau kita merasa memang sudah ikhlas ya, kemudian setelah itu kita tidak berbuat maksiat, maka husnudzon aja, memang itu adalah buah dari keikhlasan kita ya. Bedanya dengan istidroj ya, diberikan nikmat tapi nambah maksiat, itu istidroj
Kita lihat saja, antum setelah diberikan banyak jalan keluar, promosi jabatan, gaji naik, banyak lemburan, lembur lagi. Ya. Antum semakin jauh dari Allah, maka itu istijraj. Ya, itu istijraj. Semakin diberikan banyak nikmat, semakin jauh dari Allah. Itu tipuan dari Allah biar antum banyak dosanya. Ya. Lihat aja antum bagaimana. Kalau antum tidak seperti itu, ya berarti itu adalah buah dari keikhlasan kita, insya Allah. Husnuzan aja. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjanjikan bagi orang-orang yang mukhlis, ya, Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap permasalahannya. Nah, iya itu makasih Ustaz. Tapi maksudnya apakah keikhlasan ini di semua cabang ibadah atau di satu titik Ustaz? Nah itu yang agak, saya mungkin di sisi sedekah kita ikhlas nih, tapi di sholatnya kita masih kurang. Nah itu maksud kami, apakah ini ikhlas secara menyeluruh seluruh ibadah atau cabang-cabang ibadah saja? Nah ini Ustaz yang agak ya, sulit. Ikhlas harus semuanya. Ya, harus semuanya. Tidak bisa kita di satu ibadah terus seperti itu kan, di ibadah yang lain gampang ikhlas. Ya. Ya kalau kita mendapatkan seperti itu bisa jadi memang istidroj gitu. Antum merasa wah, kayaknya saya ikhlas nih. Saya dipromosikan terus nih jabatan, ya saya dapat ini, dapat itu. Ya, rasa sudah ikhlas. Akhirnya antum karena memang hanya ikhlas di satu sisi saja, ibadah yang lain antum masih belum bisa ikhlas, ya, maka membuat antum tidak ada perbaikan. Bisa jadi itu apa? Istidraj. Ya. Hati-hati, ini juga penyakit yang menimpa orang-orang yang soleh, GR, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa sudah jadi wali Allah. Ya. Hati-hati, ini juga bisa istijraj. Ada seorang kisah ya, seorang ulama bernama Muhammad bin Munkadir mendapati seseorang yang doanya dikabulkan. Ya. Ketika itu berapa menit lagi Pak? Cukup nggak ceritanya? 3 menit. Cukup nggak? Jadi di Madinah pada waktu itu ya tidak turun hujan selama bertahun-tahun. Ini kisahnya ada di Hilyatul Thalibil Ilmi, ya. Bukan Hilyatul Ilmi. Bukunya Ibnu Jauzi, ya. Sofatus Sofwah kalau nggak salah, ya. Imam Munkadir ini salah satu perawi ya, Imam Muslim kalau salah, ya, seorang ulama. Dia biasa bersandar di sebuah tiang di Masjid Nabawi. Jadi dalam keadaan tidak turun hujan bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba ya ada seorang berkulit hitam, ya, tidak dikenal sama dia. Dia duduk percis di tiang di depannya Muhammad bin Munkadir itu. Lalu dia sholat 2 rakaat, ya. Dia kemudian setelah sholat dia menengadahkan tangannya. Dia tidak sadar kalau dilihat oleh siapa? Muhammad bin Munkadir tersebut. Lalu dia berdoa, ya Allah, penduduk kota nabimu, para ulama di sini meminta hujan kepadamu, ya Allah. Ya, engkau belum turunkan juga hujan, ya Allah. Aku meminta dengan namamu yang mulia, ya Allah. Ya, turunkanlah hujan kepada penduduk Madinah, ya Allah. Kata Muhammad bin Qadir, majnun. Wah, nggak waras nih orang. Kita aja mungkin kita para ulama saja udah berdoa belum turun hujan, ini dia minta turun hujan. Waktu dia lagi seperti itu, tiba-tiba terdengar suara guntur, di luar. Wah, kaget dia. Ya. Lalu kemudian Muhammad bin Qadir ini saking gembiranya keluar, kemudian hujan turun, ya, lupa dengan yang doa tersebut. Dia pulang ke rumah, ketemu keluarganya, kemudian dia kembali lagi melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut, gak dikenal. Kemudian ketika turun hujan, si orang tersebut berdoa, ya Allah, siapa aku, ya Allah, engkau turunkan hujan karena doaku, ya Allah. Ini wali Allah itu seperti itu, jangan GR gitu. Siapa aku, ya Allah? Para ulama berdoa, ya Allah, minta turun hujan, kau tidak turunkan, ya Allah.
ini bukan karena aku, ini karena kekuasaan. Kembalikan kepada Allah. Kalau antum gimana? Wah, jadi wali ini. Doa saya ini nanti jadi istidraj. Ya, lalu kemudian orang tersebut sholat subuh, ya, kemudian dia merasa tidak ada CCTV, tidak ada apa, nggak kelihatan, dia pulang, diikuti oleh si Muhammad bin Qadir ini sampai rumahnya. Ternyata dia tukang sol sepatu. Ya, lalu kemudian di hari yang kedua seperti biasa di tiang tersebut, Muhammad bin Qadir tersebut, dia datang lagi, ya, dia sholat 2 rakaat malam, sholat malam, terus kemudian dia sholat subuh. Ya, setelah itu didatangin, diikutin lagi sampai ke rumahnya. Ya, kemudian Muhammad bin Qadir ini ulama. Maka orang tersebut ketika melihat Muhammad bin Qadir, wahai Muhammad, wahai Syekh, Ustaz, mau bikin sepatu Ustaz, saya bikinkan Ustaz, gitu kan. Kata Muhammad bin Qadir tidak bisa menahan, ingin ngomong, bukankah engkau yang berdoa di malam yang kemarin Allah turunkan hujan dengan doamu? Tiba-tiba dia marah. Tadinya senang didatangin Ustaz, apa urusanmu? Ngapain ngomong-ngomong seperti itu? Gak suka dia ketahuan menjadi orang yang soleh. Gak tahu dia wali Allah. Dia langsung dia marah. Si Muhammad bin Qadir ini merasa bersalah. Aku sadar aku telah berbuat salah, gitu. Kita itu mengotak-ngatik keikhlasan orang lain. Dia nggak suka. Akhirnya dia pulang. Hari ketiga nggak ada lagi di masjid. Ya, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Muhammad bin Qadir. Apa yang telah aku perbuat? Akhirnya nggak ada. Akhirnya pagi hari setelah sholat subuh kembali lagi ke rumahnya, ya, ketemu tetangganya, rumahnya sudah kosong. Kata tetangganya, kamu ngobrol apa sama tetanggaku kemarin? Emangnya kenapa? Ya, ketika engkau setelah selesai engkau ngobrol dengan tetanggaku, entah kenapa dia membenahi semua sepatunya, membungkus semua pakaiannya, dia pergi nggak tahu kemana perginya. Ya. Lalu dicari-cari oleh Muhammad bin Qadir nggak ketemu. Ya. Jadi jangan GR dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi husnudzon memang itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Tapi jangan membuat kita jadi apa? Ujub. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa, ya Allah, Engkau tolong aku, Engkau berikan jalan keluar, gitu. Nanti kan efeknya jadi merasa sudah ikhlas, ya Allah. Iya, saya berarti sudah ikhlas semua nih. Belum. Kita masih banyak kurangnya. Ya, jangan mengatakan kita sudah ikhlas, tapi mudah-mudahan kita sudah ikhlas. Hakikatnya kita nggak tahu. Maka itu lebih baik daripada kita merasa sudah ikhlas. Karena besoknya antum mudah sak kedua. Ya, jadi menurun. Udah masuk azan? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Ya. Ingat, tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah apapun itu. Ya. Ngasih minum kepada orang lain kalau tidak ikhlas, cek kita sudah ikhlas atau tidak. Menjenguk teman sakit, cek kita sudah ikhlas tidak. Ketika kita sakit, antum marah nggak kalau dia lupa nggak ngejenguk? Marah. Nah, ini berarti belum ikhlas. Kita datang kepada walimah dia, kepada kita ngadain walimah anak kita, dia lupa atau sengaja bahkan, ya, lupa datang ke walimah kita ngambek nggak? Ngambek. Ya, berarti kita belum ikhlas. Muamalah kita hanya untuk Allah saja. Selesai. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak perlu dibalas, tidak perlu sukron, nggak perlu. Kalau dia sukron ya memang seharusnya. Ya, tapi kalau dia nggak bilang sukron, nggak apa-apa. Bukan, soalnya urusan saya bukan buat kamu. Buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tutup dengan doa Qatul Majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna
Allah waj'al tha'rana 'ala man 'adana wansurna 'ala man dhalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.